Sekali lagi yang mau mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa, untuk kemurahan-Mu, untuk berkat-Mu Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup kami, yang boleh kami nikmati Tuhan. Sungguh indah Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kalau kami boleh ada Tuhan sampai pada hari ini, sampai pada titik ini, kami percaya semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari katakan dengan lebih sungguh, aku ada. Saya percaya kepada hamba-Nya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik di dalam hidup kami. Kasih dan setia-Mu tidak pernah berkesudahan di sepanjang umur hidup kami. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, pujian dan sembah kami. Kami percaya kehadiran Roh-Mu yang kudus yang ada di tengah-tengah kami, yang bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Engkau berkenan dan memberkati setiap kami. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi pagi hari ini untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau menjamah setiap hati kami, melembutkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Sehingga kami siap untuk diajar, dinasihati, dibentuk oleh firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya dan siap belajar firman Tuhan, katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yuk yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk, coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Baik, kalau sudah silahkan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya, jemaat Tuhan boleh katakan Shalom. Oh, yang sebelah sini gak kedengeran suaranya, Shalom. Puji Tuhan, ya dengan sukacita kalau pagi hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih buat pimpinan jemaat di tempat ini. Sekali lagi yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan berita firman Tuhan di tempat ini. Baik, saudaraku, hari ini saya mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Boleh dipersiapkan materinya dengan tema Tuhan kekuatanku. Ya, kita akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal 17. Boleh lanjut multimedia.
Dari ayat 48 saya sampai ayat 51. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh perhatikan ayat Alkitab ini supaya mengerti tentang jalan ceritanya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannyalah, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Lalu berlarilah Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudara, saya percaya sejak dari saudara sekolah minggu, saudara sudah dengar cerita ini, betul ya? Seorang anak yang kata Alkitab pipinya saja masih kemerah-merahan, melawan seorang raksasa besar, pahlawan Filistin yang bernama Goliat versus Daud versus Goliat, ya. Jadi saudaraku, kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita, boleh lanjut multimedia? Tidak jarang Tuhan izinkan kita harus berhadapan dengan, dalam tanda kutip, raksasa kehidupan. Ada persoalan besar, ada pergumulan. Bahkan Tuhan seringkali izinkan ada sakit penyakit yang kita alami. Tetapi yang menjadi pertanyaannya buat kita, saudaraku, bagaimana respon kita? Bayangkan saudaraku, pada saat itu Goliat bersama-sama dengan orang Filistin setiap pagi dan sore. Sehari 2 kali saudaraku. Udah kayak minum obat gitu ya. Setiap pagi dan sore mengata-ngatai barisan orang Israel. Mengata-ngatai Allahnya orang Israel. Ada raksasa besar di hadapan Israel yang menantang mereka. Dan tidak ada seorang pun dari Israel, termasuk Saul dari rajanya orang Israel saat itu. Tidak ada dari mereka yang berani untuk menghadapi Goliat, raksasa pahlawannya orang Filistin itu. Tapi tiba-tiba saudaraku, dari cerita ini kita tahu ada seorang anak, tujuannya ke medan peperangan bukan mau berperang, tapi cuma mau antar bekal untuk kakak-kakaknya. Tapi tiba-tiba waktu dia dengar tantangan orang Filistin, waktu dia dengar orang-orang Filistin mengata-ngatai Allahnya orang Israel, Daud dengan penuh keberanian, saudaraku, dia meminta untuk menghadapi Goliat, raksasanya, pahlawannya orang Filistin. Ini, saudaraku, yang menjadi respon dari seorang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupnya. Kita seringkali kalau ditanya, kamu orang percaya? Iya. Kamu orang Kristen? Iya. Tapi saya mau katakan, saudaraku, sangat menyedihkan. Ada begitu banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan kekuatan dalam hidupnya, sumber dalam kehidupannya. Ada begitu banyak orang yang katanya orang Kristen tapi berjalan menurut kekuatannya sendiri, berjalan dalam pengertiannya sendiri, sehingga seringkali, saudaraku, didapati ada dalam arena kejatuhan dan kegagalan. Saya melihat, saudaraku, tidak jarang katanya orang Kristen baru umur kelas 5-6 SD gitu ya, hanya gara-gara persoalan apa, saudaraku, enggak bisa bayar uang sekolah, lalu memilih mati bunuh diri, main ayunan pakai leher di pintu rumah gitu ya. Katanya orang percaya, tapi nggak ada imannya. Katanya orang Kristen, tapi bucin, gara-gara putus cinta loncat dari mall lantai 5.
Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang ketika sungguh-sungguh diperhadapkan kepada raksasa kehidupan, persoalan, pergumulan, masalah, tantangan, bahkan mungkin sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang yang lari dari kenyataan. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatan dalam hidupnya. Hari ini saudaraku, kita mau belajar dari seorang yang bernama Daud, ya, yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidupnya, yang menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapannya. Dia berani untuk menghadapi Goliat, dia berani untuk menghadapi tantangan besar yang dihadapkannya. Hari ini kita mau belajar saudaraku untuk menjadi apa yang menjadi bukti, ya, apa yang menjadi tanda, apa yang menjadi ciri orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidupnya. Seperti Daud. Yuk, boleh lanjut multimedia. Yang pertama, coba lihat ayat 45 saudaraku. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Apa saudaraku? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudaraku, dengar baik-baik, hal yang pertama yang saya jumpai dalam Alkitab. Firman Tuhan menceritakan waktu Daud datang menjumpai, datang untuk menantang Goliat. Dia bukan bawa selengkap senjata perang. Dia bukan datang dengan pedang dan tombak atau panah. Tapi dia datang dengan nama Tuhan. Apa artinya saudaraku? Artinya saudaraku, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud selalu melibatkan Tuhan. Daud selalu menyertakan Tuhan. Apapun dan kemanapun, dimanapun, di dalam segala aspek hidupnya, dia selalu beserta dengan Tuhan. Pertanyaannya buat kita semua pagi hari ini, bagaimana dengan kita? Tanya ya ke sebelahnya ya, tapi jawabnya dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Bener nih, tanya, tadi pagi udah doa belum? Ayo, tanya, tadi pagi udah doa belum? Alah Pak, biasa, cuman mau ke gereja, ntar juga di gereja berdoa. Ya, mau berangkat kerja, biasa, tiap hari juga kerja, tiap hari juga bawa mobil, tiap hari juga bawa motor, tiap hari juga pergi. Justru saudaraku, saya mau katakan seringkali kita dalam hari-hari yang kita kerjakan, dalam rutinitas, dalam kebiasaan, dalam aktivitas kita yang kita lakukan, seringkali kita berjalan tidak lagi menyertakan Tuhan. Lupa kita sama doa. Kita lupa tidak lagi bawa serta Tuhan dalam hidup kita. Saya mau katakan saudaraku, makanya tidak aneh ada begitu banyak orang di dalam kehidupannya akhirnya ada dalam arena kegagalan dan kejatuhan. Kenapa? Karena dia jalan tanpa dia sadari hanya dengan kekuatannya sendiri. Tanpa bawa serta Tuhan. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Hari ini dengar baik-baik, apa sih buktinya, apa tandanya orang yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Dia selalu melibatkan Tuhan, dia selalu bawa Tuhan, sertakan Tuhan, andalkan Tuhan. Menaruh harapannya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Oke, boleh lanjut multimedia. Sekali lagi saudaraku, Daud mendatangi Goliat tidak dengan pedang dan tombak. Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan. Apa artinya? Artinya Daud datang bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau kasih garis bawahi saudaraku ya. Waktu saudara sertakan Tuhan di dalam setiap aspek hidupmu. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, engkau bawa serta dengan Tuhan. Artinya apa? Engkau bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa jadi lawan kita? Tidak ada.
Ya, saya cerita sama Pastor Nathan. Pastor Nathan ini sahabat saya ya. Teman seperjuangan di BPD dan menjadi rekan pelayanan yang saling mendukung. Saudara, saya punya pergumulan besar kemarin tentang mengenai izin gereja gitu ya. Sesuatu hal yang sudah kami usahakan, kami upayakan saudaraku bertahun-tahun, nggak lama. 10 tahun Leha. 10 tahun nggak lama gitu ya. Jadi menurut teorinya, menurut SKB 2 Menteri, kalau rekomendasi dari Kementerian Agama, FKUB dapat, jadi 2 Kementerian Agama dapat, FKUB dapat, maka perizinan keluar. Itu teori saudaraku. Dalam prakteknya begitu saya serahkan, nggak ada yang berani nyentuh saudaraku. Ya sudah, kita ngikutin aja kehendak Tuhan. Cuman saya dapat sebuah visi dari Tuhan bahwa gereja yang saya gembalakan saudaraku itu udah umurnya sudah 30 sekian tahun begitu ya, dari tahun 91. Dulu saya anak sekolah minggunya di sana. Sekarang saya jadi gembala jemaatnya. Jadi Tuhan taruh visi buat saya supaya izinnya itu diberesin gitu ya. Jadi kami yang namanya dihancurin, disambitin batu, lagi ibadah kaca pecah, prang wah gitu, jemaat sampai gitu. Itu biasa gitu ya. Kami pernah dibakar gerejanya, jadi kami udah pernah ngalamin semua lah gitu ya. Jadi waktu saya jadi gembala, Tuhan taruh sebuah visi buat izinnya, beresin izinnya. Malah saya kan ketika saya mengembalakan di sana, saya kembangkan saudaraku dari 1 rumah jadi 3 rumah saudaraku ya. Ya puji Tuhan lah, semua kebaikan Tuhan. Akhirnya bisa dibangun dan sebagainya. Tetapi mentok di izinnya saudaraku. Ya tidak berhasil untuk dapetin izin. Tapi sekali lagi saudaraku, waktu kita sertakan Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang jadi lawan kita. Tapi realitanya Tuhan tolong kita dan berkati kita. Izin IMB rumah ibadah. Sekarang bukan IMB namanya, PBG ya, Persetujuan Bangunan Gedung. Rumah ibadah Gereja Bethel Indonesia didapat. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi saudaraku, makanya Daud mengerti betul tentang perkara ini, makanya Daud penuh dengan keyakinan berkata kepada Goliat, hari ini juga Tuhan serahkan engkau ke dalam tanganku. Engkau akan menjadi sama seperti salah seekor binatang buas yang pernah aku kalahkan. Bukan besok, bukan lusa, hari ini juga. Kenapa? Karena Daud punya satu keyakinan, dia datang bersama dengan Tuhan. Kalau dia datang bersama dengan Tuhan, tidak ada yang jadi lawannya. Semua akan diselesaikan oleh Tuhan karena Tuhan yang berperang gantikan dia. Dia akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Dan saya mau bilang saudaraku, ini menjadi bagian milik kita juga. Kalau engkau jadikan Yesus Tuhan sebagai sumber kekuatan, buktinya engkau selalu melibatkan dia, sertakan dia, andalkan dia. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya nggak tahu deh, saya udah pernah cerita belum tentang lebih daripada pemenang. Ini satu cerita saudara ya. Satu kali saudaraku ada seorang petinju. Dia mau mengikuti pertandingan tinju tingkat dunia. Untuk memperebutkan sabuk juara saudaraku ya. Sehingga dia harus masuk training center, TC. Beberapa bulan dia dipisahkan dari keluarganya. Dari anak-anaknya, dari istrinya. Berbulan-bulan dia ada di TC. Makannya diatur, tidurnya diatur, latihannya diatur. Wah pokoknya dengan ketat dia hidup dengan disiplin di dalam TC. Singkat cerita saudaraku, hari pertandingan dimulai. Karena istrinya takut dengan darah, istrinya nggak mau ikut nonton di di lapangan. Tapi dia nonton lewat televisi saja. Dan ini ditayangkan, wah banyak wartawan yang menayangkan saudaraku. Singkat cerita, dia mulai naik ke atas ring saudaraku petinju itu dan dia terima pukulan dari lawannya. Puk. Wah, hampir saja dia jatuh. Tapi dia tetap
berdiri, saudaraku. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih aku kekuatan, kasih aku kesempatan untuk memukul lawanku. Dan singkat cerita, saudaraku, ada momen, ada kesempatan dia bisa pukul balik lawannya. Puk! Begitu dia pukul, saudaraku, lawannya jatuh. Wah, langsung wasit menghitung. 8, 9, teng, 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 teng. Wah, dia menang, saudaraku. Wah, dapat sabuk kemenangan. Bukan hanya sabuk, saudaraku. Kalau juara dunia itu biasanya dikasih cek yang besar, ya, pakai papan gitu ya. Bang Miun 1 miliar rupiah, wis mantap gitu ya. Wah, semua pada foto-foto, semua pada wawancara gitu ya. Selesai dia pulang ke rumah, wah disambut sama istrinya di rumah. Pakai panci, pakai piring, teng 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 teng, wah sang pemenang pulang katanya ya. Wah disambut sama tetangga, setelah ramah tamah, ngobrol-ngobrol, selesai bubar saudaraku. Masuk ke kamar nih. Begitu sang petinju masuk ke kamar, istrinya sudah nungguin di kamar. Lalu istrinya bilang begini, Pi menang ya? Iya dong, hebat suamimu katanya. Lalu, tadi ceknya mana? Sini dong ceknya. Lalu dia ambil dari dompet saudaraku, dikasih ceknya. Saya mau tanya sama saudara ya, jawab ya. Yang latihan siapa? Suaminya. Yang disiplin di TC berbulan-bulan, makannya dijaga, latihannya dijaga, tidurnya dijaga. Siapa? Suaminya, betul ya? Yang kena pukul di atas ring siapa? Suaminya. Yang menang dapat sabuk siapa? Suaminya. Tapi yang lebih daripada pemenang, yang tinggal nikmatin ceknya siapa? Ya, kasih tepuk tangan dulu dong buat istri dong. Saudara bisa ngerti arti dari kata lebih daripada pemenang. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau andalkan Tuhan, engkau libatkan Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, Tuhan akan buat kita lebih daripada pemenang. Dia yang berperang gantikan kita. Kita tinggal menikmati kemenangan itu. Amin. Oke, next, lanjut. Ya, yang kedua saudaraku. Apa sih buktinya? Apa tandanya? Orang yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus sumber kekuatannya. Yuk kita lihat ayat 36-37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudaraku, waktu orang-orang Israel, termasuk Saul, rajanya orang Israel, melihat Goliat, apa yang mereka lihat? Ini adalah raksasa yang besar. Ini adalah kekuatan yang enggak mungkin kami bisa kalahkan. Kami ini siapa? Cuman belalang, yang diinjek-injek juga pasti mati. Itu cara orang yang hanya menggunakan kekuatannya sendiri. Orang yang hanya bersandar pada pengertiannya sendiri. Tapi beda saudaraku. Orang yang menjadikan Yesus sebagai kekuatannya. Daud waktu lihat Goliat, dia tidak melihat Goliat sebagai raksasa yang besar, persoalan yang besar, hal yang besar yang tidak mungkin dikalahkan. Enggak. Waktu Daud lihat Goliat, justru sebaliknya saudaraku. Dia melihatnya Goliat itu sebagai orang yang tidak bersunat. Artinya apa? Orang yang bukan pilihan Allah, orang yang tidak dikasihi Allah, orang yang tidak dalam perlindungan Tuhan, bukan sahabatnya Tuhan. Sedangkan Daud mengerti betul bahwa dia adalah orang pilihannya Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, orang yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus sumber kekuatannya, dia akan punya cara pandang, punya perspektif hidup yang positif, yang membangun hidupnya, yang membangun imannya. Amin. Orang yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus sumber kehidupannya, dia punya cara pandang dengan iman.
Orang lain boleh melihat bilangnya nggak mungkin. Tapi bagi kita orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin karena kita bersama dengan Tuhan. Saudaraku, Daud melihat Goliat justru bukan sosok yang menakutkan. Justru dia melihat ini orang kurang ajar, orang bukan pilihan Allah, orang yang tak bersunat. Dia akan kalah dan sama ceritanya, endingnya seperti salah seekor binatang buas yang pernah dia bunuh. Bahkan Daud meneguhkan imannya, perspektifnya, cara pandangnya. Kalau dulu Tuhan pernah tolong saya, Tuhan pernah lepaskan Daud dari cakar singa dan cakar beruang, maka Tuhan yang sama, dia juga pasti akan melepaskan Daud, melepaskan dia dari orang Filistin itu. Saya mau tanya sama saudara ya, mau tanya nih, bener dijawab ya. Ada nggak yang tidak pernah ditolong sama Tuhan? Tidak punya pengalaman Tuhan menolong hidupmu? Ada di sini? Sepanjang umur hidupmu, sepanjang kau jadi orang Kristen, engkau nggak punya pengalaman bagaimana tangan Tuhan yang hebat menolong hidupmu? Ada di sini? Nggak ada ya. Semua pernah ditolong Tuhan ya. Saudara, kalau saudara tanya saya, Pak, emang Bapak punya cerita bagaimana tangan Tuhan menolong saya? Saya mau bilang saudaraku, dari pagi sampai malam, ntar sampai malam lagi nih saudara. Nggak selesai saya cerita ya saudara. Betapa panjang, tinggi, lebar dan dalamnya. Tuhan punya banyak hal yang berperkara ketika menolong hidup saya. Saya mau katakan saudaraku, kalau dulu Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saudara. Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dia pasti akan tolong kita hari ini, saat ini. Amin. Karena saudaraku, saya mau katakan yuk miliki perspektif yang positif. Cara pandang yang positif, cara pandang yang membangun imanmu. Jangan berkata bahwa wah resesi, dunia gelap, ekonomi runtuh. Nggak, kita orang percaya hidup bukan saja karena melihat, namun karena percaya. Amin. Miliki perspektif yang membangun. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, hari ini Tuhan juga pasti tolong kita. Oke, boleh next lanjut. Nah ini saudaraku ya, ini sampai dibikin lagu nih tentang doa Yabes. Wah, kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas kerajaan daerahku ya. Saudara tahu nggak ceritanya? Kan kita mah sampai banyak orang pakai nama Yabes gitu ya. Orang sekarang banyak pakai nama Yabes. Padahal artinya, yuk kita belajar ya. Ceritanya begini saudaraku. Satu kali ada seorang ibu mau melahirkan anak. Tapi ini ceritanya sebelum Masehi. Kalau zaman sekarang mah langsung itu, sesar itu. Dokter bilang, wah tak tertolong. Sesar. Ini anak lahirnya sungsang. Entahlah ya bokongnya duluan, apa kakinya duluan. Pokoknya sungsang. Ini lahirnya nggak normal posisinya. Sehingga, itu zaman sekali lagi saudara ya. Mungkin bidan aja, bidan delima itu belum ada gitu ya. Yang dukun beranak gitu ya. Itu diupayakan semaksimal mungkin supaya bayinya bisa keluar. Tapi bayinya sungsang. Jadi sakitnya minta ampun. Orang lahir normal yang bener aja sakitnya minta ampun gitu ya. Waktu istri saya lagi melahirkan, sakit ya? Kuat ya? Dalam hati, lu yang sakit kan gue mah kagak. Ya ngeliatin, sakit ya? Tapi serba susah gitu ya. Dibilang sesar gampang. Iya gampang lahirannya. Setelahnya lu sakit juga. Begitu obat biusnya habis, ngentek deh tuh. Iya kan? Jadi sama aja gitu, pokoknya sakit gitu kan. Itu ceritanya saudaraku, ini anak begitu lahir, emaknya si Yabes nih, rada-rada sebel gitu ya, rada-rada keki gitu ya. Gua kasih nama lu, Yabes. Artinya apa? Kesakitan, penderitaan, kesukaran, apalagi kesialan, pokoknya semua yang jelek-jelek. Jadilah kamu Yabes.
kira-kira saudara ya, kalau kita begitu lahir udah dikena kutuk gitu sama emak kita. Ya orang gua begitu lahir aja udah dibilang sial, penderitaan, kesukaran. Ya nasib gua emang sial, menderita, sukar. Enggak, Yabes enggak pasrah begitu. Coba lihat ayat 10. Tetapi Yabes berseru kepada Allah Israel. Apa katanya? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan, apalagi tadi itu, penderitaan, kesukaran hidup, kesialan. Wah pokoknya semua yang jelek-jelek. Tidak menimpa aku. Amin. Dan yang luar biasa. Coba kita baca sama-sama bagian akhir sekali. Bagian akhir sekali. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Jadi jangan pernah bilang, udah Pak, saya memang udah kena ciong Pak, udah kena kutuk saya Pak, udah begini. Engkong saya punya engkong juga begini. Enggak. Di dalam Yesus kita bisa ubah duka cita jadi sukacita. Amin. Ini saya mau cerita saudara ya. Jadi dulu saya nih 3 bersaudara. Jadi ada kokoh 1, kami 3 laki-laki bersaudara. Saya kembar. Jadi kalau saudara ketemu orang yang modelnya kayak saya, tapi hinggap emangnya burung gitu ya. Tapi dia nongkrongnya adanya di pameran-pameran mobil, ya digias gitu ya. Itu bukan saya. Tapi kalau saudara lihat, itu Pak Haryanto tuh, Pendeta Haryanto tuh. No. Saya nggak beli mobil, nggak punya duit. Ngapain nongkrong di situ? Itu adik kembar saya. Ya, jadi dia kerja di Lumar ya, dia manajer pemasaran ya kalau nggak salah di sana gitu ya. Jadi dia setiap kali ada pameran-pameran dia pasti ada di sana. Ya, saudara, kami ini 3 laki-laki. Dulu waktu kami kecil, papanya saya, papanya kami ngasih unjuk ke kami. Ada sebuah foto hitam putih, foto seorang laki-laki, lalu bilang begini sama kami, ini Akong, you know ya, ini engkong, ini kakek. Oh iya, orang udah matinya tahun 50-an, kita orang lahir tahun 70-an, mana kenal gitu kan. Ini Akong, oh iya, cuman fotonya cuman 1 lagi, 1 doang gitu foto. Oh iya, oh ini Akong ya, iya, oh ini Akong, gak pernah ngeliat. Kayak apa tuh Akong, makhluk apakah Akong, kita gak tahu gitu ya, orang gak pernah lihat gitu ya. Udah nih, singkat cerita saudaraku ya. Sekarang kokoh saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 3 anak perempuan dan adik saya, kembaran saya, punya 2 anak laki-laki. Kami kalau lagi kumpul ngasih tahu sama keponakan dan anak-anak kami. Bilangnya gini, ini ada foto nih. Ini Akong. Ini Akong. Dia orang juga gak pernah ngelihat Akongnya. Jadi saya mikir gitu ya. Begitu saya jadi hamba Tuhan saya mikir gitu. Ini kayaknya ada yang gak beres nih. Ini kutuk ini. Sekali lagi saudaraku, hati-hati dengan perkataan kita saudaraku. Jadi keluarga dari papa saya ini, aduh mohon maaf saudaraku, itu mulutnya loncer bener. Saya gak tahu kalau di sini nih ada yang ngerti gak bahasa kata yaushiu. Ini Hokkien punya bahasa, Hokcia punya bahasa saudaraku. Artinya mati muda-muda. Itu kalau lagi ngomong nih, dasar lu, yaushiu lu. Mak lu yaushiu lu mak. Kemama bilang yaushiu mati. Aduh, lu bilang mati muda-muda ke mak lu. Udah loncer tuh mulut. Ditangkap iblis, jadi kutuk keluarga kami. Saudara bisa ngerti? Dan waktu saya dengar itu saudaraku, saya bilang saya patahkan dalam nama Yesus. Ya, makanya saya kalau lagi kumpul dengan keluarga besar, aduh tuh kuping, nguk. Ngedengerin ngomongan dia orang gitu. Aduh ampun deh saya bilang, itu mulut. Sekali lagi saudaraku,
kata mati muda-muda di sini bukan artinya sekedar umur mati muda, bukan. Mati sebelum lihat cucu. Jadi bisa punya anak tapi nggak bisa ngelihat cucu. Dan saya bilang sama anak-anak saya dan semua, saya bilang, ini kutuk, saya mau patahkan. Dan saya berdoa dan berseru kepada Tuhan, biar supaya saya dan saudara-saudara saya bisa kasih unjuk kepada anak-anak dari anak-anak kami. Ini Akong. Lu gak perlu ngelihat di foto. Lu gak perlu ngelihat di YouTube. Ini Akong masih hidup. Saudara bisa ngerti maksudnya? Dan saya percaya seperti janji firman Tuhan katakan. Dan Allah akan mengabulkan permintaan itu. Karena itu yuk, jadikan Yesus sumber kehidupanmu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jadikan dia sumber pengharapanmu. Punya perspektif yang membangun imanmu. Sekalipun hari-hari ini dunia dalam segala tafsirannya negatif. Percaya saudaraku. Kita hidup bukan hanya karena melihat. Namun karena percaya. Amin. Dan yang terakhir. Terakhir. Ini kata-kata mujizat. Yang buta melihat. Haleluya. Jadi minimal pulang masih bawa 1 poin gitu ya. Oke, yuk kita lihat ayat 47 saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, dan segenap jemaah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudaraku, ini kan ceritanya harusnya Daud loh yang jadi ikonnya loh. Yang jadi bintang idolnya, superstarnya loh. Kan ceritanya kan orang-orang Filistin ngata-ngatai orang-orang Israel bukan sehari loh. Belasan hari. Saya lupa berapa belas hari ya, pendeta juga boleh lupa lah ya. Berapa belas hari begitu. Setiap pagi dan sore. Pagi dan sore. Udah kayak minum obat saudaraku ya. Mereka ngata-ngatai orang Israel. Nggak ada yang berani maju. Tapi tiba-tiba Daud maju. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak. Begitu dipancung pakai pedangnya Goliat kan. Palanya copot tuh Goliat. Langsung orang-orang Filistin lari semuanya kan. Dikejar sama orang Israel. Singkat cerita orang Israel menang perang. Ya, orang Israel menang perang. Mestinya kan yang dapat penghargaan, yang dapat pujian kan Daud kan. Tapi Daud mengembalikan semuanya itu untuk Tuhan. Ini ciri, ini tanda orang yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus sumber kekuatannya. Cerita tentang hidupnya, segala pencapaiannya bukan cerita tentang dirinya. Tapi cerita tentang Tuhan. Amin. Selalu memuliakan Tuhan. Apa buktinya, apa cirinya? Orang yang sungguh menjadikan Yesus sumber kekuatan dalam hidupnya. Dia selalu memuliakan Tuhan. Aku semakin kecil, aku semakin rendah. Kristus yang semakin ditinggikan dan semakin besar. Amin. Ini ada orang lagi kere, jalan aja, nggak berani lihat orang. Nggak berani lihat ke muka. Lihatnya ke bawah aja. Ada gopean lumayan buat jajan. Begitu diberkati, sukses, kaya raya, pencapaian hebat. Gayanya. Petang-petang siapa lu? Siapa gua? Sampai kesandung jalan aja. Nggak mau lihat bawah. Ya, saya mau bilang saudaraku, dengar baik-baik ya. Orang kalau sukses dan melupakan Tuhan, itu langsung saudaraku. Cirinya gampang. Langsung sombong bin belagu. Bener. Jadi kalau ada, ente ukur aja sama diri ente sendiri gitu ya. Kalau udah mulai belagu, sombong, itu artinya kita lupa bahwa semua pencapaian kita itu datangnya dari Tuhan. Tanpa Tuhan, nothing. Tapi kan orang dunia mah susah diajak ngomong kayak gitu. Emang gua hebat, emang gua pinter, lu mau ngomong apa? Ya terserah lu dah. Padahal, nih dulu saya punya guru, lulusan Jerman saudaraku. Wih, pinternya tuh dulu lu tahun 80-an. Komputer diadu sama otak dia saudaraku. Tapi itu dulu zaman dulu, komputer dulu. Dia naik bajai.
Dijambret tasnya, nggak dikasih. Kepalanya dijambak, dijedugin ke tiang bajai. Berubah orang pinter cuma begini dong nih. Jadi saya mau bilang saudaraku, semua kehebatan kita itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, nothing gitu. Nggak ada apa-apanya. Saya saudaraku cerita sama Pastor Nathan, saya bilang aduh saya ini bersyukur, sangat bersyukur. Ternyata Tuhan panggil saya menjadi seorang hamba Tuhan. Tuhan punya rencana besar memakai hidup saya untuk salah satunya membangun jemaat di tempat kami di Polres Gagah. Ya, dari jemaat kacau balau saudaraku karena kepemimpinan akhirnya bisa dirapihkan, bahkan bukan hanya itu. Sekarang gereja sampai megah saudaraku. Dari satu rumah dibikin jadi 3 rumah dan kami bangun sampai megah sekali saudaraku. Dan yang luar biasanya lagi bisa tembus izin IMB. Tapi sekali lagi saudaraku, semua pencapaian itu bukan karena saya. Bukan cerita tentang saya. Saya pun menyadari, aduh tampang aja kayak mau cetung begini. Bagaimana mau ngeluarin izin gereja gitu kan. Tapi semua cerita tentang Tuhan. Tuhan pakai kita, orang yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa untuk kemuliaan namanya. Sebab itu jadikan Tuhan selalu sumber kekuatanmu. Tandanya apa? Muliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, biar kita boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin indah di hadapannya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yuk saya undang semua kita berdiri bersama-sama. Nyatakan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan
Bapak terima kasih buat kesempatan di siang hari ini. Firman-Mu sudah diperdengarkan buat kami. Dan hari ini Tuhan ingatkan kami untuk menjadikan Yesus Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kami. Ada begitu banyak orang yang menyatakan dirinya percaya, tapi tidak sungguh-sungguh menjadikan Yesus sumber kekuatan dalam hidupnya. Sehingga seringkali ketika ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, tidak berani lari dari masalahnya. Tapi hari ini kami belajar dari seorang yang bernama Daud. Orang yang menjadikan Yesus sumber kekuatannya. Dia berani untuk menghadapi Goliat, tantangan, masalah, pergumulan yang besar. Bahkan ketika orang-orang Israel, bahkan ketika Saul raja orang Israel tidak berani, dia berani. Karena dia menjadikan Yesus Tuhan sumber kekuatannya. Hari ini kami belajar apa buktinya, apa tandanya orang yang menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatannya. Yang pertama, dia selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Dalam segala apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang diperbuatnya. Dia tidak berjalan sendiri, dia tidak berjalan menurut pengertiannya sendiri. Tapi dia selalu sertakan Tuhan. Kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kami, tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya segala sesuatu dapat terjadi karena bersama dengan Tuhan. Bahkan yang kedua, hari ini firman Tuhan nyatakan apa bukti, apa tanda dari orang yang menjadikan Yesus sumber kehidupannya. Ketika dia punya perspektif, cara pandang, cara melihat yang positif, yang membangun kehidupannya, yang membangun imannya. Sekalipun orang-orang dunia punya perspektif negatif, cara pandang yang melihat hanya kepada realita, kenyataan. Tapi kami orang percaya, orang yang menjadikan Yesus sumber kekuatan akan melihat dengan cara iman. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bahkan yang ketiga, hari ini firman Tuhan tegaskan, orang yang menjadikan Yesus Tuhan sumber kekuatannya, dia selalu memuliakan Tuhan. Semua pencapaian, semua hal-hal yang dia dapat, yang dia peroleh, yang dia miliki, bukan cerita tentang dirinya, tapi cerita tentang Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita jadi berarti. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari kau berkati umat-Mu Tuhan di tempat ini. Jadikan kami pribadi yang semakin indah di hadapan-Mu. Memberkati Pastor Nathan, Pastor Lina, berserta seluruh para pengurus di tempat ini. Berikan keunitian. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan memberkati. Jemaat di tempat ini akan bertumbuh kembang menjadi jemaat yang bertambah-tambah. Amin. Dan kami percaya rancangan Allah yang besar ada di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai-bagai kebajikan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah kebajikan, hikmat, kemuliaan, kasih setia Tuhan. Di dalam berbagai pekerjaanmu engkau akan berhasil dan beruntung. Engkau akan dibuatnya sukses. Dan di dalam kemenangan demi kemenangan kau akan mengalaminya. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan berjalan
di dalam